Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Jikalau hari ini kami masih boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, dan Tuhan masih memberikan kami kesempatan itu untuk bersama-sama beribadah, bahkan mempermuliakan nama Tuhan, terlebih khusus kami akan tilawat oleh firman-Mu. Bapa, pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk hamba boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hamba mau, dan sesungguhnya tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini, bahkan yang mengikuti akan ibadah ini secara online, baik itu di rumah, di kos-kosan mereka, Tuhan tilik setiap hati dan pikiran mereka, sehingga setiap mereka boleh memiliki konsentrasi yang penuh untuk bersama-sama menikmati dan menerima lawatan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, tutup bungkus hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu ini, dan berbicara langsung kepada kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Selamat hari Minggu saudara. Betul ya, hari Minggu sekarang ya. Kadang antara buka tahun, tutup tahun, buka tahun, dan hari Minggu rasanya hampir sama, tidak jauh berbeda ya. Puji Tuhan saudara, jikalau pagi ini sekali lagi kita masih bisa beribadah, saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Karena tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memimpin dan menyertai setiap kita. Sekalipun pagi ini saya mendengarkan kabar duka cita dari sahabat saya, sama-sama menjadi pembimbing rohani ke tanah perjanjian, yaitu Abuna Maksinesi yang Tuhan panggil dari pagi. Nah, kita katakan berbahagia orang yang hidup dalam Kristus. Paulus pernah mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi sebenarnya dalam kekristenan tidak ada duka cita, yang ada sukacita dalam Tuhan. Karena berbahagialah orang yang mati dalam Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di hari ketiga, di bulan pertama, tema yang diberikan buat saya adalah manusia baru. Manusia baru, sama-sama katakan manusia baru, 1, 2, 3. Manusia baru. Kok kurang semangatnya? Manusia baru. Manusia baru. Iya ya, manusia baru, bukan manusia bau ya. Manusia baru ya, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat ke-32 ya. Saya akan bacakan buat kita sekalian, saudara mengikuti dalam Alkitab saudara masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, manusia baru. Sudah menemukan? Bagi yang sudah menemukan, sama-sama katakan amin. Amin. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru. Sudah ditampilkan? Oke ya, kecil sekali ya. Kalau orang tua Rabun nggak kena bisa baca. Tapi tidak apa-apa ya. Itu Surya itu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain,
karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, saudara. Berbahagia setiap kita membaca firman Tuhan. Terlebih berbahagia setiap kita melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saudara, sekali lagi tema di pagi hari ini berbicara tentang manusia baru. Ya, kalau kita bicara tentang manusia baru, berarti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, hidup sebagai orang percaya, sekali lagi, hidup sebagai orang percaya merupakan satu pergumulan yang besar, pergumulan yang berat sekali. Hidup sebagai orang percaya memiliki perjuangan yang begitu besar, karena ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Hidup sebagai orang percaya harus ada yang namanya peperangan secara rohani dalam diri ini, untuk meninggalkan sesuatu hal yang lama dan masuk kepada hal yang baru. Ini perlu pergumulan, ini perlu perjuangan, ini perlu yang namanya adanya peperangan secara rohani. Ketika kita sudah memilih hidup bagi Kristus, ya, ketika kita sudah memilih hidup bagi Kristus atau hidup di dalam Kristus, maka kita menghadapi atau akan menghadapi begitu banyak pencobaan itu, akan menghadapi begitu macam pencobaan itu, yang membuat kita memiliki dua pilihan: engkau kuat atau tidak. Ketika engkau bertahan, engkau akan menikmati yang namanya mahkota kerajaan surga. Ketika engkau gagal, engkau akan menikmati yang namanya kematian yang kekal. Peperangan di dalam kehidupan manusia ini bukanlah peperangan hidup yang biasa-biasa, melainkan peperangan kita adalah peperangan melawan iblis, melawan hawa nafsu, melawan kedagingan. Dan juga kita harus sungguh-sungguh meninggalkan manusia lama kita. Dan itulah yang harus diperangi, saudara. Kalau dulu hidup saya bisa dikatakan kacau balau antah berantah gitu ya. Hidup dalam miras, perokok berat, tidak sedikit menggunakan narkoba gitu. Tetapi kalau saya mengingat masa lalu itu, maka hidup saya akan bertumpu pada masa lalu itu. Tetapi bagaimana hidup ini bisa berubah dan diubahkan? Semua bukan karena kita, bukan karena saya hebat, tidak. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, Dia membuka hati ini dan hidup dipulihkan. Kalau saya mengingat sekali lagi masa-masa lalu, dan saya hidup di masa lalu itu, mungkin ya sudah tidak ada, saudara. Mungkin hidup saya tidak akan seperti ini. Tetapi saudara dikasih Tuhan, bagaimana hidup ini bisa diubahkan, bagaimana hidup ini mau dipulihkan. Kita buka hati ini buat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, jikalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal 4 ini, dengan jelas dikatakan manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Dikatakan apa? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berarti jika saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu,
Engkau harus memiliki hidup yang baru. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Kalau pikirannya sia-sia, tahu ya, Anda bisa menerjemahkan itu. Sia-sia bahwa segala sesuatu tidak ada yang berhasil. Sia-sia. Tidak ada yang berhasil dan tidak ada hasil. Lalu dikatakan di ayat yang ke-18, dan pengertiannya yang gelap, pemahamannya yang sudah dibutakan dengan kegelapan itu. Kalau hidup kita masih hidup dalam hidup lama ini, maka Alkitab katakan kita akan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Saya sangat senang sekali jikalau saudara bisa datang setiap hari Minggu, sekalipun mungkin kalau pagi-pagi Kota Malang sekarang dingin, mau bangun buka mata rasanya susah, berat sekali. Apalagi kalau sudah sentuh air, aduh, dalam nama Yesus, dingin sekali. Betul tidak? Antara mau masuk kamar mandi, masuk atau tidak, mandi gak atau tidak, atau cuci muka saja. Tapi bukan itu masalahnya. Yang patut disyukuri adalah saudara, sekalipun air seperti rasa es, bukan es krim gitu ya, iya ya, es batu. Saudara mungkin ketika pergumulan berat, buka mata, jam berapa ini? Oh, masih 15 menit lagi, tidur lagi. Oh, buka mata, oh sebentar lagi. Lalu mau masuk kamar mandi, satu langkah, oh dalam nama Yesus. Belum pegang air, masih baru masuk saja sudah bilang dalam nama Yesus. Saya bersyukur jika saudara punya kerinduan untuk datang bersekutu, untuk datang menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Saudara, aku dikasih Tuhan, ada seorang pria yang bernama John Kovacs, atau John Kovacs, ya, kurang lebih selama 16 tahun. John Kovacs ini tinggal di terowongan kereta api bawah tanah. Dia tinggal di tempat yang begitu gelap sekali. Namun ketika ada perbaikan terowongan, maka ia terpaksa mencari satu tempat tinggal yang baru. Nah, suatu saat saudara, ia terpilih menjadi seorang atau orang yang pertama, orang yang memenangkan program. Programnya adalah mengubah tunawisma menjadi penghuni rumah tetap, yang diadakan oleh The New York Times. Nah, John mulai meninggalkan tempat tinggal lamanya, dan ia mulai menjadi seorang petani yang baik, yaitu petani organik di New York. Dan dia berkata, udara di luar sini begitu atau terasa lebih baik. Saya tidak akan merindukan kehidupan lama saya. Saya tidak akan kembali lagi ke sana. Jadi dia mulai merasakan ketika dia tinggal di tempat yang begitu gelap, tempat yang begitu kumuh, di tempat yang begitu kotor. Lalu Tuhan mulai mengangkat dia masuk ke satu tempat yang baik, bahkan yang lebih baik. Dan dia berkata, saya tidak akan tinggal lagi di tempat yang gelap itu. Saudaraku, ini kasih Tuhan, pertanyaan ini atau pernyataan John ini semestinya mewakili sikap hati kita, sikap hati orang Kristen di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari, di dalam menjalani kehidupan manusia baru mereka di dalam Kristus. John Kovacs ini tidak mau masuk lagi ke tempat yang gelap itu, saudara, karena gelap, kotor, dan tidak bermanfaat. Dan seharusnya kita pun sebagai orang percaya, jikalau saudara saat ini hidup dalam kegelapan atau pernah tinggal dalam kegelapan itu, kegelapan ini adalah mungkin saudara pernah tinggal dalam dunia narkotika, saudara mungkin tinggal dalam dunia yang mungkin tidak menyenangkan hati banyak orang, adanya perselingkuhan, adanya perceraian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tinggalkan itu dan masuk kepada hidup yang baru. Kalau kita melihat ayat demi ayat ini, Paulus juga menyebut bahwa meninggalkan manusia lama dan tinggal atau mengenakan manusia baru. Kita bisa lihat di ayat ke-22 sampai 23. Dikatakan,
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Saudara, Paulus katakan kau harus tinggalkan manusia lamamu dan masuk menjadi manusia baru yang menemui kebinasaannya oleh nafsumu. Ya, dia kata apa ya? Nafsunya yang menyesatkan. Jadi kalau orang tinggal dalam manusia lama, ya tentu Paulus katakan tentu akan binasa. Tetapi supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan apa? Manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia baru adalah predikat yang Paulus berikan kepada jemaat di Efesus. Sekali lagi, manusia baru adalah predikat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan tentu saja kepada semua pengikut-pengikut Kristus dimanapun mereka berada. Nah, pengikut Kristus adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan tentu saja menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan dalam hidupnya, menjadikan Tuhan dan Tuhan serta juru selamat dalam hidupnya. Sebagai manusia baru, tentu saja Paulus mengingatkan terus-menerus kepada kita semua bahwa hidup kita berbeda dengan orang-orang yang tidak tahu atau orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sekali lagi, sebagai manusia baru, Paulus mengingatkan kepada kita terus-menerus bahwa hidup kita berbeda dengan orang-orang yang tidak tahu atau orang-orang yang belum mengenal Kristus, di mana hidupnya dipenuhi dengan pikiran yang sia-sia, hidupnya dipenuhi dengan kekotoran, hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah, hidupnya dalam kecemaran, hidupnya dalam hawa nafsu, hidupnya dalam kedegilan hati dan keserakahan, sehingga perasaan menjadi tumpul untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara bisa lihat ayat 18 dan ayat ke-19 itu ya. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sudah dikasih tahu jangan berbuat dosa, masih melakukan itu. Sudah dikasih tahu jangan mencuri, tetap melakukan itu. Sudah dikasih tahu jangan berdusta, tetap melakukan hal yang sama. Ini namanya apa? Degil, keras kepala. Kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan, atau saya sebagai seorang hamba Tuhan katakan jangan, dan dia masih pertahankan, itu namanya apa? Keras kepala batu. Ya, coba ya, kepala batu ya. Kepala batu, keras kepala. So dikasih tahu, tapi masih juga membantah, masih juga melawan. Akhirnya dia masuk, ternyata masuk dalam kamar. Ya Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Gitu. Satu kali sudah kasih tahu, dua kali kasih tahu, tiga kali tidak bisa. Soal bisa tuh, betul Surya. Beta suka tahu sama soal satu kali, dua kali, tiga kali, bisa semua terima apa? Akhirnya beta bilang sudah. Dia masuk kamar sah, dia berdoa buat lu. Ya Tuhan kasih, terserah Tuhan kasih buat lu. Betul Surya. Sonde. Tidak ya. Saudara kasih Tuhan, manusia baru adalah manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Sekali lagi, manusia baru adalah manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Tentu saja di dalam kebenaran. Berarti saudara, jikalau saudara dan saya diciptakan oleh kehendak Allah ini atau menurut kehendak Allah ini, maka saudara dan saya harus hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam pembenaran. Ya, kebenaran saudara. Yang dimaksud dengan kebenaran ini apa? Saudara dan saya harus hidup di dalam firman Tuhan. Kemarin sudah saya sampaikan, orang yang kecintaannya firman Tuhan, ya, setiap hari, setiap waktu, setiap detik dia mau mencari hadirat Tuhan.
Dia memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat. Kalau pacaran aja nggak ketemu pacarnya, bagaimana? 1 jam saja nggak ketemu pacar, nggak usah 1 jam, 1 menit saja, rasanya ada yang kurang. Seperti makan son pakai sei babi. Betul ya? Kalau Surya suka makan pakai sei babi, kalau makan nggak pakai sei, rasanya ada yang kurang. Saudara, kita yang secara jasmani saja tidak berjumpa dengan orang yang kita cintai, yang kita sayangi, rasanya kurang afdol, rasanya kurang sekali. Apalagi kalau ketemunya di gereja, yang laki-laki ketemu perempuan cantik, yang perempuan ketemu itu Om John. Kata Om John, kok saya lagi salah. Lalu malam mau tidur kayak susah, geliat sana geliat sini kan. Wow, karena kenapa? Bukan karena banyak nyamuk gitu, tapi ada rasa yang menggebu-gebu untuk bertemu dengan kekasih, dengan orang yang dia cintai, walaupun belum jadian gitu. Tapi rasanya, waduh, besok ketemu si dia nih. Kalau gitu kan, dia nyanyi hati yang berbunga kan gitu. Sampai di sini, wah ketemu. Padahal sampai sini pun nggak berani ngomong. Kan gitu. Ketawa saja berarti ada ini ya. Puji Tuhan kalau ada ya. Saudara, ya. Kita secara manusia saja ingin berjumpa dengan orang yang kita cintai. Waduh, rasanya senang kan? Betul kan? Ingin bertemu, kalau boleh itu setiap hari itu HP itu ada. Ya coba lihat. Kalau saudara punya chatting, apa namanya chatting? Apa? Ya chatting ya, di WA, di SMS. Kalau dulu SMS, HP ya, semua ada WA itu. Saya punya pacar ya, jadi kalau dia kasih pesan ke saya itu panjang, saya simpan terus. Yang lain boleh dihapus, yang ini jangan. Iya betul. Yang lain pokoknya boleh dihapus. Pesan-pesan yang lain bagi saya tidak terlalu penting. Tapi pesan daripada kekasih saya itu sangat penting. Walaupun tulisannya cuma Beb, udah mam belum. Mending kalau udah mam belum. Beb, dah mam belum. Ya kan bahasa, kalau kita ini dulu sekolah masih pakai EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang katanya generasi milenial, sayang, ya sayang, tapi ini CHMX, sayang, betul ya Pak? Damai ya? Oh tidak ya? Oh katanya berbohong lagi. Kok kamu tahu ya? Kok kamu tahu misalnya Pak Damai ya? Betul. Semua bisa dihapus, tapi yang ini tidak perlu dihapus. Sudah jangan. Kubuka lagi. Ya kubuka mata, buka. Aduh, rasanya senang gitu, betul. Tapi kok kita punya surat cinta dari Tuhan ini kok rasanya males buka. Kalau kamu punya surat cinta dari pacarmu, rasanya senang loh. Kalau zaman dulu sebelum ada HP dan sebagainya, kami masih pakai via pos. Zaman Om Johnson itu dulu rajin pergi kantor pos, cari kertas surat ya. Saya juga sama. Kami cari kertas surat yang wangi, cium, oh diwangi, benar. Tulis dulu sistem, kasih ke teman, tolong ya, bisa saya kasih ke Om Johnson, tolong ya kasih ke si itu ya, dikasih perantara. Ya, ternyata ditukar suratnya. Ya. Ternyata Om Johnson tikung. Kita senang sekali sebenarnya, tapi kenapa kita baca surat cintanya Tuhan kok rasanya malas? Bahkan surat cintanya Tuhan ini kita baca ketika untuk menemani tidur saja. Aduh saya susah tidur Pak Gembala. Tapi kalau kenapa ya, kalau saya baca Alkitab saya cepat tidur gitu ya. Saudara, setiap hari berapa banyak saudara buka Instagram saudara? Berapa banyak saudara, berapa lama saudara buka Facebook saudara?
Berapa lama saudara chatting A, B, C, kanan, kiri, muka, depan, belakang? Walaupun yang dibicarakan hanya itu saja. Tapi berapa lama saudara baca firman? Kalau pagi-pagi saudara bangun, apa yang saudara lakukan? Waktu saudara buka mata, aduh Pak, tunggu saya mau ke toilet dulu Pak. Air putih saudara yang dicari, air hangat, kamar mandi, atau saudara berlutut dan katakan Tuhan terima kasih? Mana yang lebih dahulu? Berdoa. Berdosa. Berdoa. Berdoa. Ada yang berdoa hanya satu, berarti yang lainnya berdosa. Siapa yang pagi bangun tidur berdoa? Oh, setengah tiang sih, sampai dalam keadaan duka ya. Saudara, betul, saudara bersyukur loh. Ini saya mau bilang begini. Kalau saudara tidur, ya pernah saya sampaikan ya, dulu pernah saya sampaikan di khotbah saya. Coba hitung berapa lubang di wajah saudara. Berapa? 1, 2. Oke, 1, 2 lah. Betul? Di muka saudara berapa? 1, 2, 3, 4. Satu besar. Kalau dia punya karunia ngorok, ya kan? Ya betul, kita kan nggak pernah tahu. Saudara cantik gimana, ganteng gimana, kalau ngorok kan nggak ada yang pernah tahu. Enggak, saya nggak pernah ngorok. Enggak, saya nggak pernah ngorok. Hanya teman sampingmu yang lebih ngerti. Ya, bagaimana ngorokmu? Ada yang ngorok, ada yang hampir, ada yang, ya Pak, ada yang, kita nggak tahu. Hanya sampingmu lah yang mengerti cara mengorok. Tapi ingat saudara, waktu engkau tidur, tidak ada seekor semut pun masuk ke lubang hidungmu, betul? Ada nggak? Lalu bilang gini, waktu semut lewat, keren banget tuh, lubang hidungnya keren, masuk doa. Ya. Ada? Ada nggak nyamuk? Walaupun suara bunyi, kadang-kadang pernah dengar nyamuk. Ada? Pernah kan? Kan nggak mungkin suara tabok tuh. Betul. Tapi pernah nggak ada nyamuk masuk? Kalau ada nyamuk masuk namanya nyamuk songong. Pernah ya? Pernah. Itu nyamuk songong, nyamuk kurang ajar. Dia kan berarti telinganya Nia keren. Ya, betul. Lalu waktu saudara tidur, ada kecoa jalan masuk, ada? Nah, ada saudara. Tuhan sudah rancang itu sedemikian rupa. Maksudnya apa? Engkau sudah diberikan semua, dijaga dengan baik. Masa engkau gak mau mencintai firman? Betul tak? Masa kau tidak mau mencintai kebenaran itu? Manusia baru, sekali lagi, manusia baru adalah manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Kalau bicara tentang kehendak Tuhan, berarti bicara tentang otoritas yang besar. Ini bicara tentang kemauan, keinginan Tuhan atas hidup kita di dalam kebenaran. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Gak ada yang lain. Lalu dikatakan dan kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini standar Tuhan. Tuhan ingin kita menjaga kekudusan hidup. Jangan suka buat dosa. Ya. Ciri-ciri manusia baru. Alkitab tadi katakan tidak ada dusta. Tidak ada lagi kebohongan itu. Jadi yang punya karunia berdusta, silakan kau cepat bertobat. Di tahun yang baru mulailah dengan semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ciri-ciri manusia baru dalam Kristus adalah tidak ada dusta, tidak ada tipu muslihat, tidak ada lagi kebohongan. Selain tidak ada dusta adalah berkata benar kepada orang lain. Berkata benar, berkata dalam kebenaran itu. Lalu dikatakan ketika engkau marah,
tidak sampai berbuat dosa. Siapa di sini yang tidak pernah marah? Saya marah Pak, tapi marah kudus gitu ya. Siapa yang nggak pernah marah di sini? Sini nggak ada ya, semuanya baik-baik saja. Ya. Ketika engkau marah tidak sampai berbuat dosa, dan dikatakan apa? Tidak sampai matahari terbenam. Tidak sampai matahari terbenam. Istri saya tuh kalau dia melakukan kesalahan atau dia marah, dia selalu lebih dulu meminta maaf kepada saya. Saya ini kadang-kadang susah, gengsi gitu ya. Kok saya harus minta maaf? Tapi harus diubah karakter itu. Saya harus ubah itu. Dan sekarang ketika saya salah atau ya saya benar, saya selalu bilang maaf ya Ma. Wah, kan teduh dong. Tapi bayangkan kalau satu marah, misalkan ya Kak Meske marah sama saya, lalu saya sautin, ini panjang, nggak akan selesai. Betul, Nona? Coba kamu marah sama saya. Bapak kepala begini, Bapak kepala tidak pernah, Bapak kepala buat salah terus. Lalu saya bilang, bagaimana kau tahu? Pasti panjang. Nah, kalau engkau marah hari ini, jangan sampai berlarut-larut sampai besok. Karena orang yang marah pasti sudah disusupi oleh hawa nafsu. Marah, emosi. Tidak ada perkataan kotor, tetapi perkataan baik yang tentu saja membangun. Ya, kata-katanya membangun. Atau yang keluar dari mulutnya. Tidak ada perkataan-perkataan kotor, tidak lagi boleh memaki-maki gitu ya. Tidak boleh lagi mengumpat. Mengumpat bukan sembunyi ya. Mengumpat, bamaki begitu. Tidak boleh. Ya. Lalu dikatakan ciri-ciri manusia baru adalah membuang segala kepahitan. Alkitab jelas katakan hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah osteoporosis. Semangat yang patah keringkan tulang. Kalau saudara memiliki kepahitan, hidup saudara akan pendek. Betul? Simpan aja kepahitan. Saudara kesal, saya kesal dengan guru Injil Rila, saya simpan, besok jadi penyakit. Jadi penyakit bukan hanya dari makanan saudara, ya, tapi dari akar pahit. Kalau sudah sakit hati dengan satu orang, saya sakit hati dengan Ernie dan saya tidak mengampuni dia, yang ada Ernie ini rasanya, aduh, pokoknya kalau kayak kutu tak pites gitu. Saya bukan kutu gitu ya, tak pites. Membuang segala kepahitan, kegeraman. Hati-hati, kalau marah saudara nggak kuat kena stroke nanti cepat. Ya, kemarahan, pertikaian dan segala kejahatan lainnya. Nah, tentu saja saudara untuk menjadi manusia baru, tentu saja diperlukan suatu proses yang besar. Ya, ada 3 prinsip kebenaran Alkitab sebagai langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah saudara harus menanggalkan dan tinggalkan manusia lamamu. Jikalau kita sudah menjadi orang Kristen tetapi masih hidup sebagai manusia lama, ini yang harus kita pikirkan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Lalu bagaimana caranya agar saya dapat menanggalkan segala bentuk kehidupan lama saya? Lalu kekuatan yang seperti apa yang dapat memberikan saya atau dapat memberikan saya kesanggupan itu untuk saya dapat meninggalkan dan menanggalkan manusia lama saya? Saudaraku dikasih Tuhan, ingatlah bahwa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tadi saya katakan dengan mendengarkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan dan menyadari akan kekurangan hidup kita dan meminta pertolongan dari para Roh Kudus, meminta kekuatan itu, maka orang tersebut akan memiliki kemampuan untuk menanggalkan dan meninggalkan manusia lama. Jadi sekali lagi saudara,
Kalau saya tidak meminta, saya tidak membuka hati ini biar Roh Kudus bekerja, mungkin hidup saya masih hidup lama. Saya dengan Om Johnson ini sama, bertumbuhnya sama. Kadang minta maaf saja, gereja kami pakai untuk ajang minuman keras. Gereja. Tapi akhirnya kami dikembalikan ke gereja untuk melayani Tuhan. Dulu kalau Natal itu, ya kita dekorasi ya. Waktu dekorasi paling senang setiap tahun tuh kami dekorasi gereja. Ya, karena ada uang yang dikasih untuk dekorasi. Nah, uang ini bisa dipotong-potong, sebagian bisa dipakai buat beli minuman. Dalam gereja selalu bilang kita perjamuan dulu. Ngeri semua. Ini brengsek banget. Saya sadar saya brengsek. Tapi kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa saya berdiri sampai saat ini. Jadi saya nggak bisa katakan, wah karena saya hebat, karena saya enggak, saudara. Makanya saya bilang setiap kita pasti punya masa lalu, betul tidak? Betul? Masa lalu yang begitu buruk. Tapi ingat, Tuhan akan mengubah hidupmu menjadi baru asalkan engkau mau. Di tahun yang baru ini, yang Tuhan mau, ayolah kita ubah hidup ini. Kita berjalan seperti apa atau sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dulu hidup lama sudah 2020 tutup bungkus rapat-rapat, dan sekarang maju melangkah bersama dengan Kristus. Di dalam Mazmur pasal pertama kedua, orang yang hidup atau manusia baru adalah orang yang mencintai firman. Tadi saya katakan, berbahagialah mereka yang kesukaannya apa? Ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pagi, siang, sore, malam. Yang kesukaannya firman. Setiap hari menyembah Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu. Betul. Apa lagi? Berserah penuh. Ya itu ya. Buka hatimu untuk Tuhan. Tanggalkan manusia lama. Mungkin pernah kau kepahitan, mungkin orang tuamu, mungkin kau kepahitan oleh orang tuamu. Ya. Kau sakit hati. Engkau ada orang yang pernah mungkin melukai hatimu, menyakiti perasaanmu. Jangan pernah hidup lagi dalam itu. Tapi mulailah hidup baru. Katakan, saya mengampuni orang itu, saya mengasihi dia, agar berkat Tuhan tercurah atas hidupmu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu saja saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti ada tanggung jawab yang besar yang harus kita kerjakan. Memasuki tahun yang baru ini, atau mengawali tahun yang baru ini, maka buanglah segala kebencian itu. Buanglah segala kebencian. Ya, buanglah segala dendam. Siapa di sini yang masih benci? Ada simpan rasa benci? Masih ada? Ada yang masih simpan rasa benci? I hate you. Aku benci dengan dia. Aku nggak mau lagi lihat wajahnya. Muak. Ada di sini? Gak ada ya? Gak ada? Semua tidak ada menyimpan kebencian toh? Maris? Gak ada kan? Oh puji Tuhan ya. Semalam saya dengar waktu saya nyetir, saya pikir suaranya suara Guru Injil Lisna yang menyapa. Ternyata Guru Injil Maris. Shalom, selamat malam semuanya. Tuh ya. Suara siapa tuh? Wah puji Tuhan ya, berarti tahun baru ini dia mau ada perubahan dan mau melayani Tuhan. Wah puji Tuhan. Shalom, selamat malam adik Jerry. Walaupun dia belum ada ya, belum masuk. Wah saya pikir Guru Injil siapa nih? Bukan Lisna, ternyata Guru Injil Maris ya. Saudaraku dikasih Tuhan, yuk mengawali tahun baru ini, buanglah segala kebencian itu. Kita buang rasa dendam itu. Kita buang amarah itu.
Kita buang kesombongan itu. Kita buang keserakahan, iri hati yang ada bersarang dalam hati kita. Miliki sebuah hati yang baru. Tentu saja hati yang terbuka oleh firman dan mau dibuahkan oleh firman, dan bersedia dibentuk oleh Kristus, sehingga kita dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam